Halo semua, kembali lagi di channel Rianti D. Nah, di YouTube itu sebenarnya sudah banyak sekali cara-cara atau pedoman-pedoman untuk kita para pengguna untuk mengupload video. Nah, salah satunya yang saya akan bahas kali ini adalah tentang kebijakan dan keamanan. Saat bergabung dengan YouTube, kita berarti telah bergabung dengan komunitas pengguna seluruh dunia. Jadi perhatikan benar-benar aturan dari YouTube. Video yang bagaimana sih yang harus kita upload agar tidak menyalahi aturan dari YouTube. Ada 12 aturan umum dari YouTube agar video kamu tidak kena masalah ke depannya. Nah, yang pertama, nih, konten seksual atau ketelanjangan. Sudah jelas YouTube bukan tempat untuk konten pornografi atau seksual vulgar. Jadi jangan posting di YouTube. Berikut kebijakan terkait konten ketelanjangan dan seksual. Jangan memposting konten di YouTube jika berisi salah satu di bawah ini. Jadi dilarang yang tujuannya untuk tujuan kepuasan seksual. Ini jenis konten lain yang melanggar kebijakan. Ini beberapa contoh konten yang tidak diperbolehkan ya. Ini hanya beberapa contoh. Contoh yang lebih lengkap itu ada di pedoman komunitas YouTube. Konten dikenai pembatasan usia jika kontennya tidak menggambarkan apapun yang dijelaskan di atas tadi. Untuk konten pendidikan, YouTube mengizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik. Yang kedua, konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah. Kebijakan tentang konten yang merugikan atau berbahaya. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Ada tantangan yang sangat berbahaya, lelucon berbahaya atau mengancam, petunjuk untuk membunuh atau melukai, dan penggunaan atau pembuatan narkoba. Contoh konten yang dikenai pembatasan usia. Contoh yang lebih lengkap kalian bisa lihat di pedoman komunitas YouTube. Nah, di sini YouTube mengizinkan video yang menggambarkan tindakan berbahaya jika memiliki tujuan edukasi, dokumenter, ilmiah, atau artistik. Konten yang mengandung kebencian. Di sini YouTube tidak mendukung konten yang memupuk tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan ras, etnis, ini konten edukasi yang masih diperbolehkan. Yang keempat, konten kekerasan atau vulgar. YouTube melarang memposting konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, dan lain-lain. Jadi jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. YouTube bisa menerapkan pembatasan usia atau penghapusan konten tergantung dari isi konten tersebut. Yang kelima, konten pelecehan atau cyberbullying. Jika kontennya mengandung pelecehan atau cyberbullying, dapat dilaporkan atau dihapus. Contoh yang lebih lengkap ada di pedoman komunitas YouTube.
diizinkan jika kontennya itu untuk pendidikan, dokumenter, ilmiah, dan artistik. Monetisasi dan sanksi lainnya. Spam atau metadata dan scam. Contoh metadata atau thumbnail yang menyesatkan. Jenis konten spam. Yang ketujuh, yang kedelapan, hak cipta. Yang kesembilan, privasi. Jadi jika seseorang telah memposting informasi pribadi kamu atau mengupload video tanpa izin, kamu dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Jika seseorang memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang kamu tanpa izin, kamu harus menghubungi uploader dan memintanya untuk menghapus konten tersebut. Ada beberapa kriteria untuk menghapus konten. Nah, di situ dapat dipelajari di pedoman komunitas YouTube bagian privasi. YouTube memberikan tips untuk melindungi privasi kamu di YouTube. Jika akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas. Nah, selengkapnya itu bisa dibuka di pedoman komunitas YouTube. Yang ke-11, konten tentang keselamatan anak. Di sini YouTube bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan konten yang membahayakan anak. Yang terakhir adalah kebijakan tambahan. Kebijakan tambahan terkait berbagai topik seperti bahasa yang vulgar. Ini tidak pantas untuk penonton yang masih belia. Terus kebijakan akun yang tidak aktif. Itu jika pengguna tidak pernah login selama 6 bulan. Pengguna tidak pernah mengupload konten video, pengguna tidak aktif menonton atau mengomentari video atau channel.